Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam program favorit kita yakni Kabar Petang. Hari ini Kamis, kita akan membahas kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil setelah videonya melontarkan ucapan pedas ke Kementerian Keuangan viral di media sosial. Kemendagri juga melakukan pemanggilan terhadap Adil ke kantor Kemendagri Jakarta pada Senin 12 Desember 2022. Dan kedatangannya diterima oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Kemendagri turun tangan menyikapi perkataan Adil lantaran Bupati Kepulauan Meranti ini seharusnya menjadi contoh yang baik bagi publik. Adapun sosok Adil selama beberapa hari belakangan viral di media sosial usai ia melontarkan kata iblis dan setan dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru pada hari Kamis 8 Desember 2022 lalu. Bagaimana kinerja Kementerian Keuangan saat ini? Apakah keluhan Bupati Meranti mengkonfirmasi buruknya politik migas? Apakah korupsi di lembaga-lembaga negara benar-benar mengakar? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis dari Lembaga Analis dan Kajian Politik atau Lanskap, Bung Ainul Mizan. Assalamualaikum Bung Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Bung Ainul, dikabarkan Mendagri Tito Karnavian disebut telah menegur secara keras Bupati Meranti Muhammad Adil. Buntut pernyataannya yang menyebut bahwa Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Apakah ini sekedar soal etika bahasa dan sikap kenegarawan dari Bupati Meranti? Ataukah memang ada problem di Kementerian Keuangan, Bung? Ya, yang pertama kalau kita melihat memang sebagai pejabat publik komunikasi politik ini menjadi sorotan masyarakat, menjadi contoh ya. Sehingga ketika lontaran-lontaran sarkasme itu dilontarkan oleh pejabat publik, tentu ini akan mencerminkan attitude yang jelek dan ini akan memberikan efek. Walaupun begitu, kita tidak bisa hanya menyalahkan Muhammad Adil, tapi juga kita lihat Menkeu Sri Mulyani juga menyatakan baru-baru ini bahwa di Kementerian Keuangannya itu ada tuyul dan setan. Nah, ini satu hal ya. Kalau memang memberikan koreksi kepada jajarannya atau kepada birokrasi, ya langsung saja itu akan lebih mengena, lebih bisa dipahami oleh masyarakat apa yang diinginkan untuk perbaikan-perbaikannya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, mencermati apa yang dilontarkan oleh Muhammad Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti. Ini memang adalah sebuah kegeraman ya, kegeraman atas kurangnya perhatian pemerintah pusat, juga termasuk pemerintah Provinsi Riau terhadap Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti itu kan sudah sekitar 12 atau 13 tahun itu pemekaran dari Kabupaten Bengkalis ya. Nah, sementara Provinsi Riau itu masih lebih memperhatikan kabupaten-kabupaten yang daratan, Riau daratan. Sedangkan Riau kepulauan seperti Kepulauan Meranti kurang. Sehingga 4% saja dari total PAD dari Kabupaten Provinsi Riau itu disalurkan ke Kabupaten Meranti. Ini satu hal. Yang berikutnya, dari pusat ini lantas tahun 2022 Kepulauan Meranti, Kabupaten Meranti ini mendapat jatah 115 miliar rupiah. Padahal
itu dijanjikan oleh Presiden Jokowi standar harga minyak migas itu menggunakan standar 100 US dollar per barel. Sedangkan yang digunakan Kemenkeu itu adalah ketika harga minyak dunia turun sekarang menjadi 70 atau 60 US dollar per barel. Nah, sehingga hanya terdapat kenaikan 700 juta rupiah apa namanya jatah uh, dana bagi hasil migas yang disalurkan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini yang lantas diprotes oleh apa namanya Bupati Muhammad Adil tentang dana segitu tentunya akan sangat kurang sementara yang dieksploitasi oleh pusat dari migas Meranti itu 8.000 barel per hari dari 13 sumur yang ada di Meranti. Ya, demikian. Iya, jadi memang dikabarkan eh, Kabupaten Meranti ini kan kayak SDA, Bung, ya. Jadi ada migasnya, tapi iya pembangunannya kok minim. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah atau dalam hal ini sistem demokrasi itu gagal mewujudkan pemerataan pembangunan terutama ke daerah-daerah yang ekstra miskin? Lantas apakah aspirasi daerah tidak diserap secara sungguh-sungguh oleh pemerintah? Ya, tentu saja eh, keterbelakangan yang terjadi di beberapa daerah wilayah Indonesia, terutama yang kita bahas adalah Kepulauan Meranti, ini merupakan wujud kegagalan dari pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini diaminkan protesnya Muhammad Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti diaminkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Meranti. Memang sejak dulu DPRD Meranti itu berusaha untuk meminta kejelasan kepada pemerintah pusat terkait dengan jumlah keseluruhan dari aset migas yang dieksploitasi, ada transparansi, ya, ada transparansi yang dituntut dari pusat. Sedangkan yang diberikan dana bagi hasil kepada Meranti itu sangat kecil kalau diukur dengan kebutuhan Kepulauan Meranti. Jadi sejak mekar dari Kabupaten Bengkalis sekitar 12 atau 13 tahun ini ya 2022 ini jalur infrastruktur lalu lintas darat yang menghubungkan wilayah Kabupaten Meranti antara ibu kotanya dengan beberapa kecamatan, 9 kecamatan, ini masih sangat minim. Jembatan-jembatan yang menghubungkan juga nggak ada. Jadi yang diandalkan adalah pelabuhan. Nah, itu pelabuhan pun pelabuhan Roro Kampung yang diandalkan selama ini untuk menghubungkan pusat dari Kabupaten Meranti ke 9 kecamatan yang lain. Ditambah lagi tingkat kemiskinan yang ada di Meranti itu paling parah di Kepulauan Riau, di Provinsi Riau dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinannya sekitar 25,68% atau sejumlah 45.800 penduduk dari total jumlah penduduk itu sekitar 200.000. Ya. Nah, ini sangat minim dan standar pendapatan di Meranti itu untuk dikatakan miskin di bawah 542.599 rupiah per bulan. Ini sudah 12 sampai 13 tahun kalau ukuran dari sebuah daerah tentunya ada peningkatan yang signifikan terkait dengan kesejahteraannya, terkait dengan indeks pembangunan ekonominya, lantas juga infrastrukturnya. Makanya ini yang lantas dituntut oleh para pejabat di Kepulauan Meranti yang diaminkan oleh DPRD-nya juga. Jadi minta perhatian yang lebih dari pemerintah pusat sehingga Kemendagri ini akan berusaha memfasilitasi ketemu langsung antara Kemenkeu
Menkeu ya Sri Mulyani dengan Bupati Kepulauan Meranti yang selama ini minta audiensi langsung itu dijawab lewat virtual saja sampai 3 kali. Nah, ini diupayakan akan bisa bertemu langsung secara fisik. Bagaimana baiknya kalau kurang ya lantas ditambahi dan pembangunannya diperhatikan. Nah, ini ya kita bisa lihat ya perhatian negara, pemerintah pusat terhadap daerah-daerah itu memang uh, kesannya itu hanya ingin mengambil hasilnya, hasil SDA-nya yang bisa dibilang besar, yang cukup melimpah, sementara perhatian terhadap kesejahteraan daerah tersebut, penduduknya itu sangat kurang sekali. Ya, demikian. Ya, Bung Ainul, apakah isu terkait bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan akibat atau dampak dari liberalisasi migas? Lantas apakah ini akan mengancam kedaulatan negara? Mengingat selama ini kayaknya sistem demokrasi ini telah membuat daerah-daerah penghasil migas ini dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya, ya kayak di Papua itu, Bung. Silakan. Jadi mengenai DBH, kebijakan dana bagi hasil sektor migas, ini kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan liberalisasi migas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Artinya dari sisi terbitnya undang-undang tentu kita bisa lihat jadi kebijakan dana bagi hasil yang merupakan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat itu menjadi imbas dari kebijakan liberalisasi sektor migas yang terbit di tahun 2001. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi di dalam undang-undang liberalisasi migas itu Pertamina bukanlah satu-satunya yang bergerak di sektor migas dari hulu hingga hilir, ya, dari hulu hingga hilir, dari eksplorasi, eksploitasi, penyimpanan, pengangkutan hingga penjualan itu Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan investor asing atau swasta. Nah, melalui mekanisme dulu mekanismenya adalah PSG, pajak dan royalti. Lantas melalui liberalisasi migas itu ada dua mekanisme lain, yaitu kontrak kerjasama melalui dua metode. Yang pertama adalah cost recovery, jadi pemerintah harus mengembalikan biaya produksi, biaya eksplorasi, eksploitasi, sampai produksi migas itu ke perusahaan investor. Nanti hasil penjualan atau lifting, minyak liftingnya itu baru dibagi. Nah, itu yang cost recovery. Sedangkan gross split itu ada kepastian di awal bagiannya. Yang ini digunakan biar ada kepastian hukum para investor berapa bagiannya. Sehingga kalaupun biaya produksi itu ditanggung investor, itu bisa ditekan. Nah, ini 57% dan bagian mereka sekitar 43% untuk minyak bumi. Sedangkan untuk gas itu pemerintah mendapat 52%, sedangkan perusahaan investor, kontraktor migas itu dapat 48%. Nah, itu dua hal itu mereka bisa memilih dengan bebas. Tentunya lagi-lagi ya pemerintah Indonesia tidak bisa tegas mengatakan kepentingan nasional di hadapan para investor itu. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, imbas terhadap DBH. Kalau kita melihat, maka otomatis kan data yang eksploitasi migas yang dikuasai swasta itu 10% dari ketersediaan SDA migas itu di Indonesia itu dikuasai oleh asing dan swasta. Artinya pemasukan negara dari sektor SDA migas itu sangat kecil, sangat minim. Maka ini berimbas kepada DBH, dana bagi hasil. Nah, jadi disamaratakan kalau di aturan dana bagi hasil itu
pemerintah pusat dapat 85%, ini dari sisi migas, dari sisi minyak bumi ya. Jadi 85%, 15%-nya itu diberikan kepada daerah. Nah, provinsi kalau sebagai penghasil migas, maka provinsi mendapatkan 5%, 10%-nya dibagi rata kepada kabupaten atau daerah tingkat 2 di wilayahnya. Nah, kalau penghasil migas itu adalah kabupaten atau daerah tingkat 2, maka pembagiannya itu 15% untuk mereka itu dibagi menjadi porsi 3% untuk provinsi. Nah, kabupaten atau daerah tingkat 2 penghasil itu 6% dan 6% yang selebihnya dibagi rata. Ini kan sangat minim sekali, ya, sangat minim sekali. Jadi ada ketidakberpihakan, ya, ada masalah ketidakberpihakan kebijakan pusat kepada daerah, bagaimana membangun wilayahnya menuju kesejahteraan. Akhirnya kan disamaratakan antara daerah yang bukan penghasil migas dengan daerah yang merupakan penghasil migas. Migasnya besar, tapi imbasnya kepada mereka, imbal baliknya, impactnya kecil. Karena ini korban dari liberalisasi sektor migas tadi itu, sehingga pemerintah pusat ini ibaratnya untuk pemasukan APBN negara itu sudah minim ketika sudah kena kebijakan liberalisasi migas itu. Iya, Ustaz. Terakhir, dari penjelasan Ustaz tadi, sistem kapitalisme hanya menyedot sumber daya alam dari tanah air kita, lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Lalu apa solusi mengatasi problem sales ini, Ustaz? Ya, jadi untuk mengatasi problem kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah, lantas daerah satu dengan daerah yang lain dari aspek ekonomi, yang pertama kita harus melihat sektor SDA, sumber daya alam atau kekayaan alam itu dalam kacamata Islam. Dalam kacamata Islam, bahwa SDA termasuk migas ini adalah kekayaan negara, kekayaan yang merupakan milik umum, milik rakyat. Maka tidak boleh negara, tidak berhak negara untuk menswastanisasinya, memprivatisasinya. Jadi negara satu-satunya yang mengelola melalui perusahaan minyak negara. Nah, dengan begitu, maka apa yang kemudian dengan kebijakan DBH, kebijakan liberalisasi migas tidak akan terjadi. Ya, ini yang pertama. Nah, untuk mengantisipasi imbas dari kebijakan dengan pola pandang bahwa SDA termasuk migas itu adalah milik umum, maka rakyat ini juga harus dipahamkan terkait itu. Ya, dipahamkan terkait itu. Nah, sehingga rakyat termasuk daerah-daerah dan para pejabatnya itu tidak meminta ketika kebutuhannya sedikit, terus kekayaan migasnya besar, meminta porsi yang besar dengan alasan kekayaan kami besar. Sementara kebutuhan untuk pembangunan kesejahteraannya kecil. Ada suatu daerah yang kekayaan alamnya itu kecil, tetapi kebutuhannya besar. Ya, kebutuhannya besar. Maka inilah kebijakan pengelolaan migas oleh negara itu harus berlandaskan kepada kebutuhan daerah, bukan berlandaskan kepada jumlah pemasukan dari daerah itu. Nah, jadi kayak misalnya Timur Timur, ini jelas dari sisi SDA migas sangat terbatas, bahkan kecil ya. Tapi kebutuhan untuk mensejahterakan rakyatnya itu besar. Maka alokasi pembangunan, dana pembangunan dari pusat untuk Timur Timur harus besar. Termasuk Meranti itu lumayan. Karena menurut Bupati Meranti, tahun depan itu dia menjanjikan optimis 9.000 barel. Ya, 9.000 barel per hari dari 19 sumur.
yang dimilikinya. Jadi ada penambahan sumur-sumur hidrokarbon ya. Nah, ini lantas kebutuhannya besar, maka impact kepada mereka juga harus besar untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan standar ekonomi. Begitu tidak ada kesenjangan kesejahteraan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Sekarang kan masih ada antara Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Nah, sehingga ketika kesejahteraan itu merata, maka upgrade suatu daerah untuk menjadi ibu kota negara, nah, itu merupakan sesuatu yang alami, bukan dari nol seperti IKN yang digadang-gadang, IKN Nusantara sekarang, itu kan dari nol. Nah, ini jadi masing-masing daerah berpotensi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara dan berpindahan ibu kota negara dari satu kota ke daerah yang lain, ke kota yang lain, itu sesuatu yang alami ketika ada peningkatan kesejahteraan yang sudah dibangun berdasarkan kebijakan yang sudah digariskan sejak awal. Nah, tentu ini ekonomi Islam memiliki kebijakan yang berpihak kepada pembangunan kesejahteraan rakyat dengan pola pandang yang tadi bahwa SDA adalah milik umum dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir, kalaupun ada kontrak dengan perusahaan asing atau perusahaan swasta, kontraknya bukan kontrak kerjasama untuk investasi, tetapi kontraknya ketika negara membutuhkan alat-alat berat, alat-alat modern yang mereka miliki, sementara negara belum memiliki. Jadi hukumnya adalah terkait dengan menyewa, termasuk tenaga ahli itu diperkerjakan. Jadi tidak ada lantas kontrak kerjasama untuk eksplorasi, eksploitasi, hingga penjualan di dalam negeri atau ke luar negeri. Ini justru melanggar aturan syariat di dalam pengaturan SDA milik umum. Demikian, Ustaz. Iya, baik. Masya Allah, ini penjelasannya sangat detail terperinci dan kayaknya bisa memberikan masukan buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya. Tentu kan pemerintah itu ingin mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Tapi kalau tanpa yang tepat kayaknya susah juga kan gitu ya. Karena itu apakah istilah iblis sama setan itu untuk nyindir? Nah, kan di Kementerian Keuangan kan di situ manusia semua ya. Gak ada iblisnya, gak ada setannya. Maksudnya di situ mungkin iblis sama setannya itu keinginan-keinginan yang negatif gitu ya. Jadi harusnya nggak boleh tersinggung ya. Karena di Kementerian Keuangan nggak ada iblisnya, nggak ada setnya. Manusia semua soalnya. Baik, Ainul, terima kasih atas pemaparannya dan semoga ini menjadi apa ya pencerahan buat kita semua untuk membangun negeri ini lebih baik ke depannya. Indonesia lebih kuat, Indonesia lebih tangguh dengan sistem Islam. Baik, semoga sehat dan sukses selalu Bung Ainul. Pemirsa Amin. Khilafanis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kabar petang kita pada sore hari ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyaknya. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.